unsur cerita fantasi. Di antaranya ada tema, ada tokoh, ada watak tokoh atau penokohan, latarnya ada tempat, ada latar waktu, dan juga ada amanat atau pesan yang disampaikan dalam cerita fantasi. Nah, unsur-unsur tersebut dalam suatu cerita fantasi yang utuh itu dideskripsikan atau digambarkan di struktur bagian cerita fantasi. Ada di awal cerita, ada di tengah cerita, dan juga ada di akhir struktur cerita fantasi. Kita akan mempelajari menelaah struktur dan bahasa cerita fantasi. Nah, sebelum kita dapat menelaah struktur dan bahasa cerita fantasi, anak-anak baca terlebih dahulu cerita fantasi Belajar dengan Gajah Mada ya. Ada di halaman 60. Silakan baca dengan seksama ya. Kira-kira menurut Risma, dari cerita fantasi Belajar dengan Gajah Mada ini menceritakan apa sih cerita fantasi Belajar dengan Gajah Mada ini? Coba dijawabnya boleh dengan ketikan atau dengan voice note ya. Atau dari anak-anakku yang lainnya, selain Risma yang sudah membaca buku, yang lainnya yang sudah membaca buku juga, coba cerita fantasi yang berjudul Belajar dengan Gajah Mada ini menceritakan apa? Mantap, bagus sekali semuanya, berarti sudah membaca dan memahami cerita fantasi Belajar dengan Gajah Mada. Nah, mantap sekali, semua jawabannya betul, tepat, mantap, pokoknya 100 buat anak-anakku semuanya. Nah, jadi secara umum cerita fantasi Belajar dengan Gajah Mada ini menceritakan 3 siswa SMP yang sedang melakukan penelitian di Candi Trowulan yang kemudian terperosok dalam lubang, lalu bertemu dengan sosok lelaki yang gagah berwibawa, dan untuk keluar dari ruangan tersebut, ketiganya harus menjawab pertanyaan dari bapak yang gagah berwibawa yang ada di ruangan itu. Dan setelah mereka keluar dari ruangan tersebut, tersadarkanlah bahwa selain kita pintar, kita juga harus mempunyai perilaku yang baik agar dapat berguna. Gitu ya. Nah, anak-anakku, di samping cerita Belajar dengan Gajah Mada, di sana ada keterangan orientasi, komplikasi, dan juga resolusi. Nah, orientasi, komplikasi, dan juga resolusi ini merupakan bagian-bagian dari struktur cerita fantasi. Coba di buku paket, di cerita fantasi Belajar dengan Gajah Mada, di bagian orientasi itu di bawahnya ada keterangan mengenalkan latar dan tokoh. Coba di orientasi Belajar dengan Gajah Mada ini, latarnya, latar waktunya kapan, latar tempatnya di mana, dan tokoh-tokohnya ada siapa saja nih di orientasi cerita fantasi Belajar dengan Gajah Mada. Lalu di bagian komplikasi menerangkan bahwa timbulnya masalah hingga masalah ini memuncak. Nah, di komplikasi ini berisi hubungan sebab
sebab akibat dari awalnya timbul masalah hingga masalah itu memuncaknya bagaimana. Dan yang terakhir di bagian resolusi adalah penyelesaian masalah, di mana dari komplikasi atau masalah-masalah yang terjadi, penyelesaiannya bagaimana, akhirnya atau penutup dari cerita fantasi itu bagaimana dan seperti apa.